Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam sejahtera untuk semuanya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Alip di channel Mata Pemandangan. Teman-teman, kali ini kita akan jalan-jalan di Candi Prambanan, yaitu salah satu situs warisan dunia yang terletak di perbatasan antara Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dikenal sebagai kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia. Candi Prambanan bukan hanya sekedar keajaiban arsitektur, tetapi juga simbol dari kejayaan peradaban masa lampau. Dalam video ini, kita akan mengetahui letak serta harga tiket masuk Candi Prambanan, dan kami akan bercerita mengenai sejarah Candi Prambanan dan kisah para dewa-dewi Candi Prambanan. Jadi, saksikan sampai selesai ya teman-teman. Oke, mari kita ketahui dulu letak Candi Prambanan. Candi Prambanan terletak di Jalan Raya Solo Yogyakarta nomor 16, Keranggan, Pokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berjarak sekitar 16 km dari pusat kota Jogja dan dapat ditempuh selama 37 menit menggunakan kendaraan darat. Dari Jalan Jogja Solo, teman-teman belok ke arah utara, lalu masuk ke gerbang Prambanan sebelah timur untuk menuju ke tempat parkir. Kemudian ini kita berada di area parkir Candi Prambanan. Kompleks Candi Prambanan buka pada jam setengah 7 pagi dan tutup sekitar jam setengah 6 sore waktu Indonesia Barat. Dari sini kita akan berjalan menuju ke loket pembelian tiket. Teman-teman yang budiman, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Nampak sebuah taman bertuliskan Prambanan dengan air mancur yang membuat suasana menjadi nampak segar. Untuk wisatawan mancanegara, teman-teman dapat membeli tiket melalui loket sebelah kiri. Sedangkan untuk wisatawan domestik atau lokal, teman-teman dapat membeli tiket melalui loket sebelah kanan. Ini dia teman-teman loket pembelian tiket untuk wisatawan domestik. Untuk dewasa, satu orangnya dikenakan harga Rp50.000 dan untuk anak-anak umur 3-10 tahun dikenakan tiket Rp25.000. Selain itu ada tiket paket juga, yaitu paket Prambanan Ratu Boko, dewasa Rp85.000 dan anak-anak Rp40.000. Di Candi Prambanan ini teman-teman tidak boleh membawa makanan, merokok, mengoperasikan drone, coret-coret, memanjat, dan memindahkan susunan batu. Baik teman-teman, mari kita lanjut jalan menuju ke area candi. Pada tiket yang telah di-print tadi terdapat barcode yang kemudian teman-teman dapat tapkan atau tempelkan di sini untuk membuka pintunya. Ini ada peta Taman Wisata Candi Prambanan. Dapat teman-teman foto dahulu menggunakan ponsel untuk mempermudah teman-teman dalam menuju dan mengetahui objek-objek di sini. Ini adalah prasasti peresmian Taman Wisata Candi Prambanan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 6 Juli tahun 1989. Kawasan Candi Prambanan ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO bersama dengan kawasan Candi Borobudur pada hari Jumat tanggal 13 Desember tahun 1991. Teman-teman, saat ini kita berada di area halaman 3.
Ini adalah halte free shuttle bus untuk teman-teman yang membeli tiket paket Prambanan Ratu Boko. Di sini ada papan peringatan bahwa teman-teman tidak bisa menerbangkan drone tanpa seizin pengelola. Jadi mungkin sebenarnya teman-teman tetap bisa menerbangkan drone di sini, namun teman-teman harus izin dengan pengelola terlebih dahulu. Suasana di jalanan ini bersih dan banyak pohon tanaman hijau sehingga nampak segar. Di area halaman 3 ini terdapat tulisan Prambanan dengan background Candi Prambanan. Tentu ini adalah spot yang bagus untuk berfoto-foto. Teman-teman dapat berfoto dahulu di sini sebagai kenangan bahwa teman-teman sudah pernah berkunjung di Candi Prambanan. Teman-teman, mari kita lanjut jalan ke area halaman 2. Di sini terdapat papan bertuliskan beragam informasi mengenai pemugaran Candi Perwara, yaitu candi-candi di halaman 2 yang mengelilingi Candi Siwa, Candi Wisnu, Candi Brahma, Candi Wahana, dan candi-candi lainnya. Teman-teman, kita lanjut ke area halaman 2 yang berisi candi-candi Perwara. Candi Perwara tata letaknya mengelilingi candi-candi utama. Sebagian besar Candi Perwara di sini masih dalam kondisi runtuh. Jumlah Candi Perwara di komplek Candi Prambanan totalnya ada 224 buah yang disusun dalam 4 deret. Deret pertama 68 buah, deret kedua 60 buah, deret ketiga 52 buah, dan deret keempat 44 buah. Saat ini total sudah ada 6 Candi Perwara di sisi utara, selatan, dan juga timur kompleks Candi Prambanan yang sudah dipugar. Pemugaran 2 candi dilakukan pada zaman Belanda, sedangkan 4 lainnya dipugar pada tahun 2015, 2017, 2019, dan 2021. Di depan kita ini adalah salah satu contoh Candi Perwara yang sudah dipugar. Selanjutnya kita akan berjalan menuju ke halaman 1 yang berisi candi-candi utama. Bagi teman-teman yang ingin masuk ke candi-candi utama, kami sarankan datang pada waktu selain hari Senin, dikarenakan pada hari Senin di halaman 1 dilakukan penutupan untuk kegiatan rutin perawatan candi, sehingga kunjungan wisata hanya dapat dilakukan sebatas halaman 2 dan halaman 3 saja. Teman-teman, saat ini kita telah memasuki halaman 1 yang berisi candi-candi utama. Candi-candi utama tersebut antara lain 3 bangunan Candi Trimurti, yaitu Candi Siwa, Candi Wisnu, dan Candi Brahma. Kemudian 3 bangunan Candi Wahana, yaitu Candi Nandi, Candi Garuda, dan Candi Angsa. Kemudian 2 bangunan Candi Apet yang terletak di antara barisan Candi-candi Trimurti dan Candi-candi Wahana di sisi utara dan selatan. Kemudian 4 bangunan Candi Kelir yang terletak di 4 penjuru mata angin tepat di balik pintu masuk halaman 1. Candi Prambanan adalah bangunan candi bercorak agama Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi yang disebut juga sebagai Roro Jonggrang ini dipersembahkan untuk Trimurti, 3 dewa utama Hindu, yaitu Dewa Brahma sebagai dewa pencipta, Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai dewa pemusnah. Berdasarkan prasasti Siwagra, nama asli kompleks candi ini adalah Siwagra dalam bahasa Sanskerta yang bermakna rumah Siwa. Dan memang di Garbagriha atau ruang utama candi ini bersemayam arca Siwa Mahadewa setinggi 3 meter, dikarenakan aliran Saiwa yang mengutamakan pemujaan Dewa Siwa di candi ini.
Menurut Prasasti Siwagra, candi ini mulai dibangun sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan dan terus dikembangkan dan diperluas oleh Balitung Mahasambu pada masa Kerajaan Medang Mataram. Nama Prambanan berasal dari nama desa tempat candi ini berdiri. Diduga merupakan perubahan nama dialek bahasa Jawa dari istilah teologi Hindu para Brahman yang bermakna Brahman Agung, yaitu Brahman atau realitas abadi tertinggi dan teragung yang tak dapat digambarkan, yang kerap disamakan dengan konsep Tuhan dalam agama Hindu. Pendapat lain menganggap bahwa para Brahman mungkin merujuk kepada masa jaya candi ini yang dahulu dipenuhi oleh para Brahmana. Ada lagi pendapat lain mengajukan anggapan bahwa nama Prambanan berasal dari akar kata mban dalam bahasa Jawa yang bermakna menanggung atau memikul tugas, merujuk kepada para dewa Hindu yang mengemban tugas menata dan menjalankan keselarasan jagat. Teman-teman, di depan kita ini adalah Candi Siwa. Candi Siwa sebagai candi utama adalah bangunan terbesar sekaligus tertinggi di kompleks Candi Rarajonggrang. Berukuran tinggi 47 meter dan lebar 34 meter. Puncak Mustaka atau kemuncak candi ini dimahkotai modifikasi bentuk wajra yang melambangkan intan. Bentuk wajra Candi Siwa merupakan versi Hindu sandingan dari stupa yang ditemukan pada kemuncak Candi Buddha. Teman-teman, kita lanjut memasuki area Candi Siwa. Candi Siwa di tengah-tengah memuat 5 ruangan. Satu ruangan di setiap arah mata angin dan satu garbogriya, yaitu ruangan utama dan terbesar yang terletak di tengah candi. Ruangan timur terhubung dengan ruangan utama tempat bersemayam sebuah arca Siwa Mahadewa, sang pemusnah. Ini merupakan perwujudan Siwa sebagai dewa tertinggi. Umat Hindu, khususnya umat Hindu di India, meyakini bahwa Dewa Siwa memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan karakternya, yakni bertangan 4, masing-masing membawa trisula, camara, tasbih, dan kendi, bermata 3 atau trinetra, mengenakan hiasan kepala berbentuk Ardha Candra atau bulan sabit, ikat pinggang dari kulit harimau, hiasan di leher dari ular kobra. Kemudian kendaraannya atau wahananya adalah lembu atau Nandini. Oleh umat Hindu Bali, Dewa Siwa dipuja di Pura Dalem sebagai dewa yang mengembalikan manusia dan makhluk hidup lainnya ke unsurnya, menjadi Panca Mahabhuta. Teman-teman, selanjutnya kita akan keluar dari ruangan arca Dewa Siwa, lanjut menuju ke ruangan sebelah selatan yang berisi arca Resi Agastya. Dan teman-teman, Candi Siwa dikelilingi lorong galeri yang dihiasi relief yang menceritakan kisah Ramayana, terukir di dinding dalam pada pagar langkan. Di atas pagar langkan ini dipagari jajaran kemuncak yang juga berbentuk wajra. Untuk mengikuti kisah sesuai urutannya, pengunjung harus masuk dari sisi timur, lalu melakukan pradaksina, yakni berputar mengelilingi candi sesuai arah jarum jam. Dan kisah Ramayana ini dilanjutkan ke Candi Brahma. Teman-teman, kita telah sampai di pintu ruangan sebelah selatan. Agastya adalah seorang resi dari India Selatan. Di dalam sejarah penyebaran agama Hindu, Resi Agastya adalah sangat terkenal jasa-jasanya. Menurut Pustaka Purana dan Mahabharata, dia lahir di Kasi atau Benares sebagai penganut Siwa yang taat. Oleh karena kebesaran dan kesucian Maharesi Agastya, maka juga disebut Batara Guru sebagai perwujudan Siwa di dunia mengajarkan Dharma. Selanjutnya kita akan ke ruang barat Candi Siwa yang di dalamnya terdapat arca Ganesha. Teman-teman, kita telah sampai di pintu sebelah barat. Dan di dalam ruangan sebelah barat ini terdapat arca Ganesha.
Ganesha adalah salah satu dewa terkenal dalam agama Hindu dan banyak dipuja oleh umat Hindu yang memiliki gelar sebagai dewa pengetahuan dan kecerdasan, dewa pelindung, dewa penolak bencana, dan dewa kebijaksanaan. Kepalanya yang berbentuk gajah membuatnya mudah untuk dikenali. Ganesha masyhur sebagai pengusir segala rintangan dan lebih umum dikenal sebagai dewa saat memulai pekerjaan, pelindung seni dan ilmu pengetahuan, dewa kecerdasan dan kebijaksanaan. Teman-teman, selanjutnya kita akan menuju ke ruang utara yang di dalamnya terdapat Arca Sakti atau istri Siwa, yaitu Durga Mahisa Suramardini. Dewi Durga adalah manifestasi dari Adi Sakti atau kekuatan ilahi tertinggi dan dianggap sebagai perwujudan dari Dewi Parwati, istri Dewa Siwa. Namun wujud Durga lebih dikenal sebagai Dewi Perang yang gagah berani, berbeda dengan Parwati yang biasanya lemah lembut. Nama Durga sendiri berarti yang sulit ditaklukkan. Dia adalah lambang kekuatan, keberanian, dan perlindungan bagi umat manusia, terutama dalam mengalahkan kekuatan jahat. Kisah paling terkenalnya adalah ketika Dewi Durga mengalahkan Mahisasura, yaitu pertempuran Dewi Durga melawan Mahisasura, raja raksasa yang bisa berubah menjadi kerbau. Mahisasura ini sangat kuat sampai para dewa di kayangan kewalahan melawannya. Akhirnya para dewa bersatu menciptakan Durga dengan menggabungkan kekuatan mereka. Setiap dewa memberikan senjata kepada Durga. Setelah pertempuran sengit selama 9 hari atau dikenal sebagai Nawaratri, Durga berhasil membunuh Mahisasura. Momen inilah yang sering digambarkan dalam relief atau arca, termasuk yang ada di Candi Prambanan, yaitu dia berdiri di atas kerbau dan di bawahnya ada Mahisasura dalam wujud manusia yang keluar dari kerbau. Uniknya, arca ini sering disebut sebagai Roro Jonggrang dalam legenda rakyat setempat. Katanya, arca Durga ini adalah perwujudan Roro Jonggrang yang dikutuk jadi batu oleh Bandung Bondowoso. Tapi itu sekedar cerita rakyat ya, beda dengan versi sejarah Hindu. Oke teman-teman, kita telah selesai mengunjungi ruangan-ruangan di Candi Siwa. Berikutnya kita akan keluar dari Candi Siwa dan lanjut menuju ke Candi Wisnu. Candi Wisnu memiliki ukuran yang sama dengan Candi Brahma, yaitu lebar 20 meter dan tinggi 33 meter. Candi Wisnu terletak di sisi utara Candi Siwa, merupakan persembahan untuk Dewa Wisnu. Di dalamnya terdapat arca Dewa Wisnu. Dalam kepercayaan Hindu, Dewa Wisnu adalah dewa pemelihara. Dewa Wisnu adalah dewa yang melindungi dan menjaga ketertiban dunia dari kehancuran akibat kekuatan jahat. Setiap kali dunia terancam, Dewa Wisnu turun ke dunia dalam wujud avatara untuk menegakkan kebenaran atau dharma. Beberapa avatara yang terkenal adalah Rama dalam kisah Ramayana, Krishna dalam kisah Mahabharata, Narasimha yaitu wujud setengah singa setengah manusia, kemudian Kurma yaitu wujud kura-kura raksasa. Ciri-ciri arca Dewa Wisnu di dalam Candi Wisnu Komplek Prambanan: berdiri tegak dengan 4 tangan, memegang atribut Dewa Wisnu yaitu cakra, simbol kekuatan kosmik; gada, melambangkan kekuatan dan keadilan; sangka, simbol kemenangan dan keberanian; padma, simbol kesucian dan keluhuran. Wajahnya tenang, melambangkan perlindungan dan keteguhan, berpakaian seperti raja dengan mahkota dan perhiasan khas dewa. Kehadiran Dewa Wisnu dalam arca dan relief di Candi Prambanan punya simbolisme penting. Yang pertama yaitu pemeliharaan alam semesta. Dewa Wisnu melambangkan keseimbangan, menjaga harmoni antara manusia, alam, dan para dewa. Yang kedua yaitu kekuatan dharma. Dewa Wisnu selalu turun dalam berbagai wujud avatara untuk menegakkan dharma atau kebenaran saat kejahatan merajalela. Ketiga yaitu pengingat kepemimpinan yang adil. Penguasa zaman Mataram kuno yang membangun Prambanan juga ingin mencerminkan nilai-nilai kepemimpinan Wisnu, yaitu melindungi rakyat dan menegakkan keadilan. Teman-teman, selanjutnya kita akan menuju ke Candi Brahma. Candi Brahma terletak di sebelah selatan Candi Siwa. Candi Brahma memiliki ukuran sama dengan Candi Wisnu, yaitu lebar 20 meter dan tinggi 33 meter. Di dalam Candi Brahma terdapat arca Dewa Brahma yang dipersembahkan untuk Dewa Brahma.
Menurut ajaran agama Hindu, Brahma adalah dewa pencipta. Dalam filsafat Advaita, ia dipandang sebagai salah satu manifestasi dari Brahman atau sebutan Tuhan dalam konsep Hinduisme yang bergelar sebagai dewa pencipta. Dewa Brahma melambangkan awal kehidupan, ilmu pengetahuan, dan kebijaksanaan. Ciri khas arca Dewa Brahma yaitu berkepala 4 atau caturmuka, melambangkan penglihatannya yang mencakup ke segala penjuru, simbol kebijaksanaan dan pengetahuan sempurna. Masing-masing wajahnya melambangkan Weda atau kitab suci Hindu, yaitu Rigveda, Yajurveda, Samaveda, dan Atharvaveda. Kemudian memegang tasbih dan kitab suci, yaitu simbol ilmu pengetahuan dan penciptaan. Lalu bersikap tenang dan bijaksana, mencerminkan sifatnya sebagai dewa pencipta dan pemikir. Teman-teman, mari kita lewati sejenak lorong di Candi Brahma ini. Baik teman-teman, setelah ini kita akan keluar dari Candi Brahma dan menuju ke candi-candi wahana, yaitu candi-candi yang dipersembahkan kepada kendaraan atau wahana sang 3 dewa tadi. Di antaranya, Sang Lembu Nandi adalah wahana Dewa Siwa, Sang Angsa adalah wahana Dewa Brahma, dan Sang Garuda adalah wahana Dewa Wisnu. Candi-candi wahana ini terletak tepat di depan candi dewa penunggangnya. Di depan Candi Siwa terdapat Candi Nandi. Di dalamnya terdapat arca lembu Nandi. Pada dinding di belakang arca Nandi ini, di kiri dan kanannya diapit oleh 2 arca, yaitu arca Candra atau Dewa Bulan dan Surya atau Dewa Matahari. Candra digambarkan berdiri di atas kereta yang ditarik 10 kuda, sedangkan Surya berdiri di atas kereta yang ditarik 7 kuda. Teman-teman, kita kelilingi sejenak Candi Nandi ini. Selanjutnya nanti kita akan menuju ke Candi Angsa. Candi Angsa tepat terletak di depan Candi Brahma. Candi ini kosong dan tidak ada arca angsa di dalamnya. Mungkin dulu pernah bersemayam arca angsa sebagai kendaraan Brahma di dalamnya. Kemudian di depan Candi Wisnu terdapat candi yang dipersembahkan untuk Garuda. Akan tetapi sama seperti Candi Angsa, di dalam candi ini tidak ditemukan arca Garuda. Mungkin dulu arca Garuda pernah ada di dalam candi ini. Hingga kini Garuda menjadi lambang penting di Indonesia, yaitu sebagai lambang negara Garuda Pancasila. Kebetulan pada saat kami kesini, Candi Garuda sedang direnovasi, sehingga kami tidak dapat masuk. Kemudian ini adalah monumen gempa 27 Mei 2006. Tanggal 27 Mei 2006 pukul 6:05 waktu Indonesia Barat, gempa bumi berkekuatan 5,9 skala Richter telah melanda kompleks Candi Prambanan dan mengakibatkan kerusakan yang parah. Untuk mengingat peristiwa tersebut, Ratna Kemuncak Candi Apit Utara ini dijadikan monumen sebagai saksi bisu kedahsyatan gempa bumi yang telah meluluh lantakkan candi-candi di kompleks Candi Prambanan.
Kemudian berikut ini adalah prasasti-prasasti peresmian candi. Teman-teman, selanjutnya mari kita nikmati suasana sore di sekitar Candi Prambanan. Kali ini cuaca cerah sehingga sinar matahari sore dengan sempurna menyinari komplek kawasan wisata Candi Prambanan. Tentu hal ini menjadikan suasana menjadi sangat syahdu dan romantis. Nampak turis-turis mancanegara dan turis Nusantara berjalan menuju ke pintu keluar. Baik teman-teman, cukup sampai di sini dulu video kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video-video lainnya. Salam Rahayu, salam sejahtera untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.